Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ati'u wasma'u biqaulihi jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka berupa kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat. Al-Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-17. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa saimi fi syahr Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala. Rasulullah telah bersabda, surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama tentu doa kita, semoga kita termasuk yang dirindukan surga. Amin, Allahumma amin. Kata Nabi, surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, para pembaca Al-Quran. Apa yang disebut pembaca Al-Quran nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Seperti apa yang disebut menjaga lisan, nanti akan juga dijelaskan. Serta akibat buruk orang-orang yang tidak dapat menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang-orang yang memberi makan terhadap orang-orang yang kelaparan. Nah, dalam persoalan yang ketiga ini, apakah termasuk nanti orang-orang yang memberikan makan terhadap orang yang berbuka atau tidak, nanti akan juga kita jelaskan. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini insyaallah termasuk kita di dalamnya. Cuma puasa seperti apa yang dirindukan surga, nah
Itu nanti yang butuh penjelasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan untuk membekali diri dengan ilmu, iman, dan amal. Ini dalam setiap ada kajian itu terkumpul di dalamnya 3 persoalan. Yang pertama ada ilmu. Dengan ilmulah iman itu, amal itu bisa diterima. Iman akan kuat dengan ilmu, amal akan sampai dengan selamat dengan ilmu. Kemudian yang kedua memperkuat iman, dan yang ketiga menambah amal. Kalau amalannya duduk di majelis ilmu ini lebih baik daripada sholat sunnah semalam suntuk. Andaikan kita mampu sholat sejak dari maghrib sampai subuh ini tidak ada henti-hentinya, duduk kita di pagi ini dalam majelis ilmu ini lebih baik nilainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam kita berdoa kepada Allah agar disampaikan dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarga serta sahabatnya, serta orang-orang yang mengikut kepada jejak-jejaknya hingga hari berbangkit nantinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Surga itu tempat terindah yang Allah janjikan sebagai hadiah untuk para hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Surga yang isinya penuh dengan kenikmatan. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Kata Allah, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang salih mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbil basar. Satu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia dan belum pernah terngiang di telinga manusia dan belum pernah terlintas di hati dan di pikiran manusia. Jadi kalau masih terbayangkan, baalah modelnya serupa itu ya, istananya baalah model itu kira-kira. Apakah serupa itu? Kalau masih bisa dibayangkan, belum surga. Mala ainun ra'at. Kenikmatan, kesenangan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Makanya di setiap subuh Jumat itu kita baca tuh dalam sholat kita, sholat subuh itu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Dan tidak ada yang tahu, tidak seorang pun ada yang tahu kenikmatan dan kesenangan apa yang Allah sembunyikan bagi mereka. Min qurrati a'yun, yang benar-benar indah ketika dipandang oleh mata manusia, tapi belum pernah Allah nampakkan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan ini akan diberikan sebagai balasan terhadap apa yang manusia telah kerjakan berupa amal salih ketika ia hidup di dunia. Salah satu amal salih itulah yang kita lakukan setiap 5 waktu, atau berbagai kegiatan amal yang kita lakukan selama Ramadan ini.
Balasannya adalah balasan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, kenikmatannya, keindahannya, kesenangannya. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan surga itu alam akhirat yang membahagiakan jiwa manusia yang hendak tinggal di dalamnya. Itulah surga. Itu menurut Kamus Bahasa. Tapi yang pasti bahwa surga itu adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan. Idza dakhala ahlul jannah al jannah nada munadin. Ketika penduduk surga itu nanti masuk ke dalam surga, akan ada seruan di dalamnya. Antah yau wala tamutu abada. Selamanya kalian di surga ini hidup, tidak lagi akan pernah merasakan mati. Beda dengan penduduk neraka. Kalau penduduk neraka la yamutu fiha wala yahya. Tidak dapat disebut hidup, juga tak dapat disebut mati. Jadi kalau kematian itu satu hanya ada di dunia, dan yang kedua mungkin hanya penduduk neraka yang akan merasakan itu. Tapi setelah kematian kita yang sekarang ini, kalau sekiranya dengan amal yang kita lakukan menyebabkan kita dengan rahmat Allah masuk ke surga. Sebab orang masuk surga bukan dengan amalannya, tapi dengan rahmat Allah. Nah, tujuan beramal itu bagaimana? Tujuan beramal bagaimana kita bisa mencapai derajat sampai kepada rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Nabi kan pernah diprotes tuh. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu masuk surga berdasarkan amalannya. Sahabat protes. Ya sama juga aja gitu. Kalau itulah bahasanya kini gua kita bapak ibu masuk surga itu indah deh amal kita, lo pasti protes. Itu awak beramal kalau itu kan? Pasti itu sanggahannya. Kata Rasulullah, ini ada sahabat yang agak usil nih. Jadi orang Badui ya, orang Arab itu. Apa kata orang Arab tersebut? Wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan engkau ya Rasul? Apakah itu kami saja yang serupa itu, sedangkan dirimu dikecualikan? Kata Nabi, wala ana. Bahkan aku pun tak akan masuk surga apabila hanya bersandar kepada amalanku saja. Kita kan bisa pula menghitung-hitung amalan kita ba'a modelnya. Lain mungkin tipe-tipe amalan kita pun akan memasukkan kita ke surga. Dengan banyaknya dosa yang kita lakukan. Sholat kita, mana banyak ngambangnya pada konsennya. Ibu-ibu timbang, asal surang kira-kira kok nak protes dulu Dalam sholat mana banyak mengingat luar atau dalam sholatnya? Jujur ibu-ibu, mana banyak pengguna ibu-ibu di luar atau dalam sholat? Itu kan masuk surga. Makanya kata Rasulullah, amalan kita tidak akan sampai memasukkan kita ke surga. Jangankan kalian, aku pun tak akan masuk, kata Nabi. Illa, kecuali tujuan kita beramal itu antaghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi. Hanyalah untuk mencari rahmat dan karunia Allah. Dengan rahmatnya lah kita masuk ke surga. Jadi amalan itu yang diukur bukan banyaknya, akan tetapi yang diukur dari amalan itu kesesuaiannya dengan contoh yang diberikan. Sebab orang yang beramal dengan contohlah yang akan sampai ke tingkat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya Allah Ta'ala firmankan, Qul
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu makanya amalan itu yang paling penting. Yang pertama, sesuaikan dengan yang diperintahkan. Yang kedua, sesuai dengan yang dicontohkan. Yang ketiga, dan ini yang paling utama, ikhlas ketika melakukan. Di luar dari yang tiga ini, amalan tidak akan sampai ke derajat rahmatnya Allah. Jadi nan perlu di amal kita itu nanti tiga itu saja. Ikhlas, sesuai dengan perintah, sesuai dengan contoh. Ibu-ibu, bapak-bapak punya amalan banyak, tapi tak ada perintah. Ibu-ibu melakukan amalan yang sangat banyak, tapi tidak sesuai dengan contoh. Man amila amalan, siapa yang melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak dicontohkan, yang tidak disyariatkan, yang tidak diajarkan, raddun, ditolak. Berarti amalan itu apanya yang penting? Kesesuaiannya dengan perintah dan yang dicontohkan serta ikhlas melakukan. Sedikit amal itu akan menyampaikan kita ke rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah masuk manusia ke surga. Begitu masuk manusia ke surga diseru, sekarang di surga ini kalian hidup, tak lagi akan mati. Kemudian antasyubbu wa la tahramu abada, kalian selamanya muda, tidak pernah tua. Di surga itu tidak perlu minum jamu awet muda. Rata-rata umur orang di surga kata Nabi antara 30 dan 33 tahun. Itu makanya ada orang tua yang datang bertanya kepada Nabi kita, ya Rasulullah, dan orang tua model kira-kira lain masuk surga besok, kata Nabi. Oh, tidak masuk. Menangis kayak kecap. Sejadi-jadinya beliau menangis. Sampai Umar bertanya, ada menangis? Bayangkan Umar, saya bertanya tadi kepada Rasulullah, orang seperti saya apakah masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Katanya tidak masuk. Ya pantas, kata Umar. Oh, tambah jadi tanginya. Bukannya engkau menghibur hatiku, malah engkau menambah luka hatiku. Kata Rasulullah, pantas Rasulullah berkata seperti itu, sebab di surga tidak ada orang tua, Bu. Orang nanti di surga dimudahkan. Jadi orang tua tidak masuk surga. Oh, betul kecil Rasulullah. Oh, itu maksudnya tibonya balik golak. Ini di surga orang tidak ada yang tua. Kemudian di surga itu antasihhu wala tasqamu abada. Orang di surga itu selamanya sehat, tidak pernah ada sakit. Jangankan sakit parah, salemoan pun tidak ada. Dan salemoan saja tidak ada. Jadi tidak usah memikirkan, di surga itu dokter nggak butuh, bidan tidak perlu, perawat pun tidak dibutuhkan di sana. Karena orang nggak ada yang sakit. Jangan besok berencana pula buka apotik situ ya. Apotik Al-Kausar. Tidak ada di surga, tidak ada. Tidak dibutuhkan obat. Kemudian selamanya antan'amu, kalian hanya menikmati saja, tak perlu lagi berusaha. Di surga orang tak beramal lagi. Itulah yang disebut dengan negeri kenikmatan. Di sana hanya menikmati apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita perbuat saat ini, itulah yang akan kita terima hasilnya. Dan hasilnya itu jauh dari apa yang sudah kita lakukan. Tidak seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Kan begitu indah tuh bayangan surga tadi. Selamanya hidup, tidak pernah mati. Selamanya muda, tidak pernah tua. Selamanya sehat, tak pernah sakit. Kemudian selamanya menikmati, tak perlu berusaha.
Kalau dia orang yang beriman, tak mungkin dia tidak menginginkan masuk surga. Jangankan orang beriman sekelas induknya penjahat, biangnya penjahat, pasti kalau mati inginnya masuk surga. Tanyalah, induknya pencilok ditanya, kalau mati bisa kemana rencana aku? Itu seru lah. Walaupun pekerjaannya maling, pendosa, ahli maksiat, pasti ingin masuk surga kalau matinya. Semua orang pasti ingin masuk surga. Tak kok ada di antara ibu-ibu nanti ndak ka masuk surga, ndak ingin. Anu ndak kira-kira bawa. Apa ndak usah lah Ustaz. Biarlah di luar saja. Itu ndak kira-kira. Nah, ada orang yang ndak ingin masuk surga, ingin. Bapak Ibu, yang akan kita jelaskan pagi hari ini adalah ada orang yang diinginkan oleh surga. Itu yang luar biasa sebenarnya. Kalau orang ingin masuk surga itu wajar, Pak. Wajar. Apalagi manusia itu seluruhnya kata Nabi kan cuma 4 golongan saja. Ada orang yang senang di dunia tapi sengsara di akhirat. Ada orang yang senang di dunia, senang di akhirat. Ada orang yang sengsara di dunia tapi senang di akhirat. Tapi yang keempat nih yang paling parah, naudzubillahi min dzalik. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Jangan dipilih dulu. Ada orang yang sengsara dunianya tapi senang di akhirat. Di dunia dia bersakit-sakit, makan ala kadarnya saja, rumah pun sekedar bisa ditempati saja, kendaraan apapun dia tidak punya, baju sekedar menutup auratnya saja. Mungkin di dunia ini dia sengsara, tidak banyak nikmat yang dia punya, tapi dia mendapatkan kesenangan di akhirat nanti karena kesabarannya meniti hidup di bawah ujian ekonomi yang serba kekurangan itu. Ini yang akan membawanya mendapatkan kenikmatan surga nantinya. Jadi yang luar biasa itu adalah orang-orang yang surga merindukan mereka. Orang-orang yang surga inginkan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Maimbau-imbau saruku ka urang pun. Dan nama mereka sudah terpampang di sorga. Nama mereka sudah familiar di sorga. Seluruh penduduk sorga kenal betul dengan nama mereka. Dan nama mereka adalah dipanggil-panggil oleh sorga itu. Beruntunglah orang yang apabila namanya sudah terdaftar di sorga. Dan seluruh penduduk sorga sudah kenal dengannya. Itulah yang 4 golongan itu. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang meluangkan waktunya, tenaganya untuk banyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi orang-orang yang meluangkan waktunya, bukan mencari waktu yang luang untuk membaca Al-Quran itu. Dia luangkan waktu. Baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Ini banyak orang kadang-kadang membaca Al-Quran ini salah konsep. Di dalam Ramadan saja rajinnya. Kalau di bulan Ramadan tak lope Al-Quran dari tangannya. Kamapoi di maduduk di matoga. Al-Quran saja nambah poci. Yang poci saya kadang-kadang ini. Di luar Ramadan sama sekali tak pernah. Jadi yang disebut dengan talil Quran, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang memang setiap hari punya waktu untuk Al-Quran. Punya waktu untuk Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya dekat dengan Al-Quran itu ada penjagaan.
Bayangkan Bapak Ibu, man qara'a asyara ayatin min suratil Baqarah. Siapa yang baca 10 ayat dari surah Al-Baqarah, maka setan takkan dapat menguasainya dan takkan dapat masuk ke rumahnya. Kalau ia baca di waktu pagi sampai sore, kalau dia baca di waktu sore sampai pagi, setan tak dapat masuk ke rumahnya. 10 ayat surah Al-Baqarah. Itu baru 10 ayat. 3 ayat di awalnya, 4 ayat di awalnya, 4 ayat di awalnya sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ditambah dengan ayat 255, 256, 257, 3 ayat kursi itu. Kemudian 3 ayat di akhirnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai seterusnya pansurna alal qaumil kafirin. Kalau dibaca itu pagi hari di rumah awak, tidak masuk setan sampai tiba waktu malam. Kalau dibaca ayat 10 kok di sore hari sampai pagi, setan tak dapat masuk ke rumah itu. Berarti Al-Quran itu penjagaan. Orang yang baca Al-Quran, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang baca Quran itu adalah orang yang Allah berikan obat ketenangan di hati dan pikirannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hati mereka itu tenang ketika mengingat Allah. Dan ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati baru akan menjadi tenang. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau sudah disibukkan dengan urusan dunia, beliau panggil Bilal. Kalaulah poneknya memikirkan persoalan umat kok, bukan persoalan pribadinya. Kalau awak kan banyak ponek memikirkan persoalan pribadi awak kan. Rasulullah itulah poneknya memikirkan persoalan umatku, persoalan agama ini. Bagaimana dakwah ini supaya berkembang, bagaimana umat ini supaya tetap bertahan dan bertambah imannya. Bagaimana menghadapi permusuhan, kebencian orang-orang kafir kepada Islam ini. Ketika pikiran beliau sudah penuh, dada beliau mulai sesak, maka Rasulullah akan memanggil sahabatnya, arihna bis shalah ya Bilal, tenangkanlah jiwa kami dengan salat wahai Bilal. Maka Bilal azan. Jadi ketika membaca Al-Quran itu benar-benar pikiran penuh dengan ketenangan. Bapak Ibu, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, biasanya contohnya itu di bulan Syawal ketika Lebaran itu kan kumpul dengan orang-orang yang kita sayang dan kita hormati. Kadang-kadang kan kita sampai lupa waktu saking tenangnya, senangnya pikiran. Tidak ada yang mengganggu. Begitulah orang yang ketika dia membaca Al-Quran, Allah tanamkan ke dalam hatinya ketenangan. Kemudian Allah obati segala penyakit yang ada di jiwa dan pikirannya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan memang menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau sakit hati, pikiran sudah terlalu banyak, obatilah dengan membaca Al-Quran. Jadi dibaca Al-Quran itu. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kata Allah, tidakkah kalian sudah renungkan Al-Quran itu?
Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, obat segala gejolak yang ada di hati. Persoalan anak mungkin membuat hati kita menjadi kacau. Persoalan rumah tangga mungkin membuat hati kita menjadi kacau, tidak menentu. Membuat pikiran kita tidak tenang. Urusan usaha, urusan tetangga, urusan orang tua. Obati dia dengan Al-Quran. Sayangnya kita kan punya konsep yang salah. Kalau pikiran agak mulai kacau, dengarkan nyanyian. Bukan terobati penyakit, malah bertambah. Al-Quran baca. Nah, kalau orang banyak membaca Al-Quran, dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dirindukan oleh surga. Sebab suara kita itu terdengar hingga ke surga itu. Inilah bedanya membaca Al-Quran dengan zikrullah, dengan zikir. Jadi kalau membaca Al-Quran itu mesti bersuara, ada suaranya. Tapi kalau zikir tidak bersuara. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205 bahwa zikir itu tidaklah bersuara. Jadi Allah katakan ketika berzikir itu cukuplah untuk dirimu saja. Tak perlu orang lain mendengarnya. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang zikirnya kuat-kuat? Wallahu a'lam, entah dari mana datangnya, entah dari mana sumbernya. Tapi yang jelas kata Allah kalau zikir itu tidak bersuara. Kalau baca Quran itu dengan suara. Kenapa Al-Quran mesti bersuara? Karena dia obat. Jadi gelombang suaranya itu menjadi obat untuk penyakit yang ada di tubuh kita. Yang kedua, siapa sih orang yang kedua yang dirindukan oleh surga itu? Orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Satu ketika, hadis riwayat Bukhari, seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya sholat wajib tok saja. Dia tidak tahu sholat sunnah, sholat duha, sholat suruh dia tak tahu, sholat duha dia tak tahu. Tak pernah dia kerjakan. Suruh sama duha kan sama sebenarnya. Cuman beda di waktunya, tapi penamaannya sama. Suruh itu duha di waktu awal. Jadi orang kalau sudah suruh, sudah isyraq, suruh itu prosesnya. Kalau suruh itu prosesnya, kalau isyraq sholatnya. Nah, kapan isyraq itu dikerjakan? Setelah suruh itu sekitar 10 menit. Jadi 10 menit itu proses suruhnya, 10 menit dia. Nah, setelah itu baru isyraq. Jadi sholat suruh ataupun sholat isyraq ini, kata Nabi, man ghada fi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, thumma qa'ada, kemudian ia duduk dulu sejenak, wa yadhkurunallah, sambil berzikir kepada Allah, zikir pagi atau baca Quran atau tadabburan seperti ini, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Itulah yang disebut dengan suruh itu, terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat setelah terbit matahari itu. Maka baginya pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Jadi orang bisa dapatkan pahala haji dan umrah setiap pagi. Cuman dia tidak disebut Pak Haji dan Bu Umrah. Itu sana tidak adanya. Kalau pahalanya sama, pahalanya, nilainya. Bapak dan Ibu, wanita ini tidak pernah isyraq, tidak pernah duha, tahajud tidak pernah, puasa Senin Kamis tidak pernah. Dan dia ya Rasulullah hanya pernah sekali bersedekah sepotong keju saja. Wah, itu saja sedekahnya tidak ada lain magi makan orang bapuko, tidak pernah. Tapi, nah, kata sahabat yang bertanya ini, tapi wanita ini ya Rasul,
adalah orang yang tidak pernah menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Maka bagaimana kondisi orang ini nantinya? Kata Rasulullah, dakhalatil jannah, wanita itu masuk surga. Itu pentingnya menjaga lidah. Ini ada ahli ibadah tapi tiap hari ribut dengan tetangga, neraka itu. Tidak ada tetangga yang bisa tenang, damai, akur, tinggal berdampingan dengannya. Ini bahaya ini. Orang yang kalau dia hanya melakukan ibadah yang wajib tok saja, dia tidak punya ibadah sunnah lainnya, tapi dia pandai menjaga lisannya, tak pernah menyakiti hati tetangganya dengan lisan dan tangannya, maka baginya adalah surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, penjagaan lisan adalah standar ukuran iman. Jadi orang itu dikatakan beriman kalau dia pandai menjaga lisan. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah telah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik-baik saja. Atau kalau tidak, maka lebih baik ia diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Kok mengecek you yang elok-elok sajalah, kata Nabi. Kalau tidak, entak sajalah kamu. Panca antuk lagi. Sebab apa Bapak dan Ibu? Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia asal bicara saja, sementara pembicaraannya itu tidak ada manfaatnya sama sekali, apalagi ada unsur kebohongan di dalamnya, sama dengan menjatuhkan dirinya ke dalam neraka sejauh antara timur dengan barat. Sekali wak mengecek, tapi kecek ucapku mengandung kedustaan, maka sama dengan melemparkan diri ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Jadi makanya lebih baik kalau memang tidak ada manfaat, lebih baik tidak berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan. Kata Nabi, "May yadmanna li ma baina lahiyaihi wa ma baina rijlaihi adamanna lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku, kata Nabi, pandai menjaga di antara dua jenggotnya, mulut, dan apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluan, aku jamin satu tempat baginya di sorga, kata Nabi. Pokoknya pandai-pandailah jaga lisan. Berapa banyak orang yang mulia karena lisannya, tapi berapa banyak orang yang jadi ahli neraka juga karena lisannya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jagalah, hormatilah, muliakanlah tamu. Kenapa setelah hadis tentang lisan yang merupakan standar iman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau urutkan dengan tetangga dan tamu?
Karena dengan tetanggalah biasanya kita banyak bertutur kata, dengan para tamulah biasanya kita banyak berbicara. Jadi oleh karena itu Rasulullah SAW menyertakan ketiga-tiganya dalam standar keimanan. Orang yang beriman, orang yang pandai menjaga lisan. Orang yang beriman, orang yang tidak pernah menyakiti hati tetangga. Orang yang beriman, orang yang pandai memuliakan tamu. Perhatikan lisan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Majah. Kata Nabi, "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun." Mencaci, mencela, menghina seorang muslim fasik. Memeranginya kufur. Jadi kalau kita membicarakan tentang saudara kita seiman, saudara kita seagama, saudara kita seakidah, kita bicarakan aibnya, berarti kita telah berbuat kefasikan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang Islam itu sesungguhnya al-muslim man salimal muslimun. Orang Islam adalah orang yang selamat orang Islam lainnya min lisanihi wa yadihi, dari perbuatan lisannya dan tangannya. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menjaga lisan ini, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga itu adalah memberi makan orang yang kelaparan. Ini apa nih maksudnya nih? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam banyak ayat. Salah satunya Al-Hadid ayat 18. Innamal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qaradan hasanan yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim. Orang-orang yang ahli sedekah laki-laki dan perempuan dan yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan balasannya, dan bagi mereka ajrun karim, pahala yang sangat luar biasa, agung lagi mulia. Ini janji Allah terhadap orang-orang yang memberi makan orang lain. Dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa orang mukmin yang memberikan makan mukmin lainnya yang kelaparan, yang memang membutuhkan, yang fakir, yang miskin, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan kepadanya makan dan buah-buahan serta minuman surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, Jazaan min rabbika ata'an hisaba. An-Naba ayat 36. Balasan yang akan mereka terima, kata Allah, adalah pemberian yang sangat banyak sekali dari perbuatan mereka memberi makan itu. Termasuklah di dalamnya mamfattara shaiman, orang yang memberi makan orang yang hendak berbuka puasa. Ini disebut mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Orang puasa sih hendak lapar. Jadi memberi makan terhadap orang yang berbuka itu luar biasa pahalanya. Termasuklah mereka orang-orang yang dirindukan oleh surga itu. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu an yanqusa min ajri shaim syai'. Kata Nabi, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Jadi yang disebut dengan memberi makan di sini sejak dari takjilnya hingga iftarnya. Kan berbuka itu dua macam, satu takjil, dua
iftar. Kalau takjil itu membukakan puasa setelah masuk waktunya dengan makanan ataupun minuman yang porsi ringan. Sedangkan iftar itu makan dengan porsi berat asal jangan balas dendam. Ya. Jadi itu yang disebut berbuka. Jadi orang yang mendapatkan pahala orang yang berpuasa, kata Nabi, orang yang memberikan makan orang yang berbuka baginya pahala sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi pahala orang yang puasa itu. Jadi nanti jangan tidak mau makan ketika diberi orang, tidak mau makan. Ndak ada dapik di nyepalo dan puasa. Pahala awak ndak dikurangi do, Bapak Ibu. Pahala kita tidak dikurangi yang puasa itu. Tapi dia yang memberi makan itu mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dirugikan pahala orang yang berpuasa tersebut. Kalau kita kasih makan orang 10 orang dalam satu hari, berarti kita dapat pahala puasa 11. Pada seboleh belum. Urang nang kita lagi makan 10 tambah puasa awak cie. Dan puasa awak Pak, nengkok lagi diterima. Kalau neng puasa orang itu kan sudah dijanjikan bahwa Allah berikan pahala puasa mereka kepada kita. Itu yang pasti diterima. Yang pahala awak lu tentu lain. Jadi memberi makan orang itu yang sudah jelas pahala puasanya tuh. Jadi sekurang-kurangnya ciek sehari aja lah orang makan. Mana tahu pahala puasa kita tidak beres, kita dapat pahala dari puasa orang lain yang kita beri makan berbuka. Ini luar biasanya memberi makan ini Bapak dan Ibu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Inna fil jannati ghurafan tara zuhuruha min butuniha wa butunaha min zuhuriha. Faqama a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Di surga itu kata Nabi ada kamar-kamar yang dalamnya nampak dari luar, yang luarnya nampak dari dalam. Lantas berdiri salah seorang Arab Badui. Kemudian dia berkata, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa tempat itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, liman atobal kalam, dengan orang yang pandai menjaga ucapan. Dan yang kedua, wa at'amat ta'am, orang yang memberi makan, orang yang memang hendak makan, butuh makan, orang yang kelaparan. Wa adamas siyam, dan orang yang rutin berpuasa. Wa sallallahu billail wan nasu niyam, dan orang yang sholat di kala malam tatkala manusia seluruhnya tertidur. Ini pahala yang luar biasa, menjaga ucapan, memberi makan, kemudian mendirikan sholat di kala malam tatkala orang sibuk dengan tidurnya masing, dengan mimpinya masing-masing. Ini orang yang dijanjikan dapat kamar di surga, yang dari luarnya nampak dari dalam, yang dalamnya nampak dari luar. Ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijanjikan untuk orang-orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan ataupun yang membutuhkan itu. Siapa yang melapangkan urusan saudaranya di dunia, Allah lapangkan urusannya di akhirat. Siapa yang menolong saudaranya di dunia, kata Nabi, Allah tolong ia di akhirat. Maka oleh karenanya, jadikanlah diri kita pemurah. Famay yuqassuha nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari suh, maka dialah orang yang beruntung. Apa itu suh? Suh itu kakak kandung daripada sifat kikir. Badai kakak kandung lebih parah daripada kikir. Kalau kikir itu apa yang ada pada dirinya dia tak mau berikan kepada orang lain, itu kikir namanya. Tapi ada yang lebih parah daripada itu, suha. Apa itu suha? Dia tidak senang orang lain memberi kepada orang lainnya. Wah, itu yo ateh dari SPK nih. Kalau SPK itu sampili karyang. Nandinyo nanda omohnya babagi.
Kalau suh itu kakak kandungnya sambili. Ndak sukunya orang lain masih doka. Bayangkan itu. Mengadia ge pulau. Nya orangnya kamu ada itu suh itu. Kemudian yang terakhir yang keempat Rasulullah katakan wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang puasa yang seperti apa yang dirindukan oleh surga itu? Orang yang mempuasakan seluruh anggota tubuhnya baik lahir maupun batin. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Sementara lisan tidak terjaga, pandangan tidak terjaga, pendengaran tidak dijaga, hati tidak dijaga. Orang yang puasanya pandai menjaga lisan, pandai menjaga mata, telinga dan hatinya, itulah yang disebut dengan khawasul khawas oleh Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya-nya. Inilah yang disebut dengan puasa super istimewa. Dan orang inilah yang dirindukan oleh surga tersebut. Bapak dan Ibu, semoga apa-apa yang sudah dijelaskan tadi dari keutamaan 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu, tinggal kita mendaftar golongan kita kira-kira ke masuk. Itu tergantung di awak pribadi itu Pak. Sebab ada orang yang kadang-kala model amalan itu, kita nih model amalan kita tidak sama Bapak Ibu. Ada orang yang istimewa amalnya dengan harta. Jadi ahli sedekah dia. Seperti Utsman bin Affan. Ya. Jadi Utsman bin Affan itu kan ahli sedekah. Atau Abdurrahman bin Auf. Atau Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu subuh baru nyelam sedekah. Siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa, kata Nabi, ana ya Rasul, saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah bersedekah, saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah menengok jenazah, siapa yang menengok orang yang sakit, saya ya Rasulullah. Satu inyo saja. Itu Abu Bakar itu. Makanya ketika Rasulullah bercerita, inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan. Di surga itu nanti ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, tidaklah masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana dengan diriku? Kata Rasulullah, kau Abu Bakar, kau boleh masuk lewat pintu mana saja. Tuh Abu Bakar Nabi suruh itunya. Kau ini Abu Bakar, kata Nabi, kau boleh memilih pintu mana saja yang kau hendak masuki. Kau mau masuk pintu jihad, kau memang ahli jihad. Kau mau masuk lewat pintu sabar, kau memang orang paling penyabar. Kau mau masuk dengan pintu puasa, celanamu selalu melorot karena engkau ahli puasa. Kan ketika Nabi berbicara orang yang celananya di bawah mata kaki kan masuk neraka, kata Nabi. Menjawab Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana dengan aku? Amboku ya Rasulullah, sarawaku pun ndak mau dikobek lagi, kata Abu Bakar. Kobek meluncur aja ke bawah. Kata Rasulullah, kau itu bukan orang yang sombong Abu Bakar. Itu ya? Jadi luar biasa Abu Bakar As-Siddiq ahli sedekah. Jadi setiap kita ini punya keahlian ibadah masing-masing. 10 menit lagi ibu-ibu setelah berbunyi jakok, tidak langsung sholat suruh dulu. 10 menit setelah suruh baru sholat isra. Oh itulah langsung tuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Ya Al-Quran, kalau HP-nya Al-Quran juga isinya sama saja Pak. Cuman keutamaan menyentuh Al-Quran itu ada. Ada keutamaan menyentuh Al-Quran Pak. Jadi daripada ndak baca Al-Quran sama sekali. Jadi HP itu jadi Al-Quran baginya. Berarti HP itu dia manfaatkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran. Boleh. Tidak ada masalah. Cuman jangan dia abaikan Al-Quran yang asli itu. Karena nilai menyentuh Al-Quran yang asli punya nilai istimewa yang lebih. Ada keutamaan. Jangan ditengok Pak itu.
Nah, itulah lain, itu urusan pribadi, itulah kepribadi ya. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.